Halo. Halo, selamat pagi Pak Rocky Gerung. Eh, Yes. Balik lagi kita Lutfi. berada di dalam kelas kedua, Lecture Series Veil of Ignorance. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sebagai penutup dari seluruh rangkaian kelas yang Pak Rocky sampaikan. Yang pertama tentang pilihan mana yang paling adil, kemudian Robert membahas mengenai soal keadilan sebagai bagian dari human story. Kemudian tadi Mbak Huriah juga menjelaskan dengan baik mengenai keadilan itu apakah bisa dilaksanakan dalam kerangka demokrasi. Nah, terakhir ini Rocky Gerung akan membahas hal yang lebih santai tapi juga lebih serius, yaitu tentang What Money Can Buy. Itu adalah judul buku yang ditulis oleh Michael Jordan Sandel. Dia adalah seorang adaptor dari pemikiran Rawlsian, tapi juga sekaligus kritikus terhadap pikiran Rawls. Nah, dia membuat buku itu dengan untuk melihat analisa terhadap peran pasar dalam kehidupan manusia. Karena dia tahu bahwa ya kita semua saat ini dikendalikan oleh pasar, apalagi struktur sosial di Amerika Serikat. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Rocky akan banyak membahas mengenai eh, asumsi-asumsi bahwa pasar adalah alat yang netral dan serbaguna untuk alokasi sumber daya. Kita juga akan bahas lebih jauh mengenai pandangan kita secara kritis untuk melihat apakah kita ingin hidup di mana dalam dunia yang segala sesuatunya bisa dibeli gitu, dan apa dampaknya terhadap kehidupan moral kita. Mungkin juga nanti kita akan coba refleksi-refleksi kritis pada fenomena-fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Pak Rocky Gerung. Silakan Pak. Oke, terima kasih ya Lutfi yang membuat sinopsis tentang tema hari ini. What Money Can Buy. Itu kayak ada lagu jazznya itu What Money Can Buy. Tetapi kita mau bicara sesuatu yang punya aspek-aspek sosio dan filosofis. Saya mulai dengan satu problem bahwa sebetulnya apa yang disebut dengan uang itu. Kalau kita ambil daun di pohon beringin yang barusan ditebang oleh Mulyono, uang bukan itu kira-kira. Tergantung perjanjiannya. Kalau kita sebut itu uang, ya pasti dia uang. Jadi uang adalah hasil perjanjian sosial. Kita bisa sebut dia uang kalau dia kita pastikan sebagai alat transaksi sosial. Yang kita sebut uang sekarang misalnya, uang dolar, uang rupiah yang memang gak ada harganya lagi misalnya nih. Kalau uang itu kita palsukan dan pemalsuan itu sempurna, artinya kan ada disebut dia palsu karena nggak ada garis air atau apa itu. Saya bisa bikin uang itu sempurna dengan pertolongan ChatGPT misalnya, dan uang itu saya jadikan sebagai alat perdagangan. Tetapi saya bisa ditangkap karena nomor serinya beda itu. Jadi uang itu dianggap sebagai uang kalau ada formalitas di dalam selembar kertas. Nah, kalau daun kita nyatakan sebagai hasil perjanjian dan semua orang memakai daun, maka daun menjadi uang. Itu yang hendak dipastikan daun yang mana, tidak semua daun itu. Jadi semua hal yang bisa ditransaksikan melalui perjanjian sosial itu disebut uang. Jadi uang adalah alat perjanjian sosial. Sekarang ada masalah, uang itu dia cuma alat perjanjian. Tapi tiba-tiba uang itu ada harganya. Loh, uang kan nggak boleh ada harganya. Uang itu sebagai alat pertukaran dia sendiri netral. Tetapi begitu uang diberi harga misalnya, ada kurs misalnya, lalu orang berdagang uang. Jadi uang akhirnya di perdagangan juga tuh. Saya mau beli dolar, Anda mau beli dinar, ya nggak ada soal Anda beli Bitcoin. Tetapi yang kita maksud dengan uang bukan yang diperdagangkan. Jadi uang bukan dijadikan komoditas, tapi uang adalah alat untuk menentukan nilai komoditas. Itu soal pertama. Jadi uang itu adalah hasil perjanjian sosial, anu sendiri lah ya. Jadi
Saya mau mulai dari situ bahwa yang kita maksud di dalam perkuliahan ini adalah uang sebagai hasil perjanjian sosial. Lalu kita masuk pada problem kedua, bagaimana kalau tidak punya uang? Itu bisa nggak lakukan perjanjian sosial dalam ketiadaan uang? Ya bisa, namanya barter. Barter itu artinya perjanjian berbasis pada jenis kemanfaatan di antara dua benda. Jadi tidak diantarai dia. Oke, saya butuh jagung, Anda punya sapi, oke. Sapi saya gendut, tapi saya nggak bisa makan sapi karena alergi. Saya butuh jagung Anda, maka walaupun sapi saya lebih mahal dari jagung, saya tukar tambah aja kan karena saya butuh jagung. Jadi nilainya itu tidak ditentukan oleh apa yang kita sebut sebagai needs, tapi sebagai wants. Sorry, bukan sebagai wants, tapi sebagai needs. Jadi uang itu berguna kalau dia dipergunakan atau dia dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu disebut fungsi uang tuh. Jadi kalau misalnya ada pendapat bahwa oke, tidak penting juga ada uang tuh kan bisa dipakai berdasarkan barter, bisa, kita bisa balik ke situ, ke sistem barter itu, dan sangat mungkin itu justru yang lebih memungkinkan terjadinya keselarasan atau keadilan tuh. Jadi sekali lagi upaya untuk menghasilkan diskursus ditentukan oleh kita mau apa. Nah, Michael Sandel berupaya untuk memperlihatkan bahwa ada hal-hal yang tidak perlu dibarterkan, juga tidak perlu diperdagangkan. Jadi tidak memerlukan uang, juga tidak memerlukan tukar tambah. Apa misalnya itu karakter manusia itu. Kita kan nggak bisa membeli karakter manusia dan sifat-sifat yang berisi problem kebudayaan misalnya tuh kenikmatan untuk menemukan pasangan hidup itu tidak memerlukan uang sebetulnya, walaupun setelah itu perlu duit buat belanja-belanja di mall, tetapi nilainya kan bukan ditentukan oleh apa yang sebetulnya hendak kita tukar tambahkan. Kita tukar tambah batin tidak memerlukan uang tuh. Jadi sekali lagi ada hal-hal yang memang tidak bisa dibeli, walaupun orang anggap ya apa namanya tiada uang tiada pacar, tetapi itu adalah komoditisasi yang kita sebut sebagai sesuatu yang sifatnya rohani, di rectifying atau dikomodikan supaya ada nilainya tuh, sehingga banyak orang yang melihat oke, kalau pacar lu nggak punya BMW misalnya tuh ya udah dia bukan pacar. Tetapi ada yang menganggap bahwa iya, lu kasih gua BMW di depan gua itu juga gua nggak peduli karena lu bego gitu. Jadi tukar tambahnya tergantung pada nilai yang dianggap uh, tidak terukur oleh uang, nilai yang tak terukur oleh uang. Itu sebagian pertama. Coba kita lihat sekarang fungsi-fungsi itu. Nanti saya susulkan beberapa teori kalau diperlukan. Tapi kita mau mengeksplor misalnya wilayah-wilayah yang tidak memerlukan fasilitas uang. Coba kita lihat Michael Sandel tadi dengan baik menerangkan bahwa ada hal yang tidak bisa dinilai dengan uang. Misalnya pendidikan. Pendidikan itu sekarang mahal sekali itu. Akibatnya terjadi jual beli ijazah yang sebetulnya orang kan masuk dalam pendidikan untuk memperoleh pengetahuan, bukan untuk memperoleh ijazah. Tetapi karena pendidikan dikomodifikasi, maka nilai dari pendidikan itu tergantung pada ijazah yang kau miliki dari universitas mana itu. Jadi kita lihat bagaimana pengetahuan itu dinilai berdasarkan ijazah yang kau pegang. Yang sering saya sebut bahwa ijazah itu hanya menunjukkan Anda pernah belajar, bukan menunjukkan Anda pernah berpikir. Nah, itu yang kemudian masuk di dalam problem kita, bahwa kenapa orang mesti jual beli ijazah atau membeli gelar padahal dia tahu bahwa dia tolol, kan itu dasarnya begitu kan. Demikian juga suara rakyat, money politics, ngapain mesti pakai uang? Bukankah memimpin itu harus pakai otak, bukan pakai uang? Jadi banyak hal yang di dalam filsafat Michael Sandel bisa kita jadikan alasan untuk mengukur integritas seseorang. Kesehatan juga harusnya dilengkapkan aja, bukan dengan sistem kelas 1, kelas 2, kelas 3. Toh tubuh manusia itu dirancang sama kan, jumlah sel di tubuh kita sama, jumlah paru-paru kita sama tuh. Ngapain mesti ada kelas 1 untuk paru-paru dan kelas 2 untuk paru-paru yang paru-parunya orang miskin misalnya. Jadi ada gugatan moral terhadap fungsi uang. Nah, kalau kita sebut gugatan moral, itu juga melekat pada yang kita sebut local culture, local wisdom tuh.
Jadi banyak di tempat tertentu orang menganggap ya buat apa ada uang. Kalau kita lihat misalnya filantropis dunia, dia merasa bahwa pada akhirnya uang itu ya buat apa kan semuanya kalau semuanya tersedia ngapain lu ngantong-ngantongin duit mending kasih orang kan. Nah sekarang kita coba lihat hal-hal itu secara lebih detail dalam upaya kita untuk memastikan bahwa di depan misalnya kalau kita proyeksikan misalnya 5-10 tahun ke depan apakah uang masih diperlukan ketika sumber daya itu tidak bisa lagi menopang hidup kita. Anda punya banyak uang tapi begitu Anda tiba di supermarket nggak ada yang bisa Anda beli. Lalu Anda rampok kan. Nah, keadaan ini yang saya sebut sebagai paradoks dari what money can buy. Oke, saya sampai di situ dulu ya supaya tidak terlalu membebani secara teoritis. Nanti saya susukan hal yang diperlukan keterangan theoretical foundation-nya. Oke. Oke Pak Rocky, mungkin ada beberapa yang mungkin kita bisa diskusi pertajam dulu Pak Rocky. Misalnya terkait dengan insentif moneter yang sepertinya menjadi favorit kebijakan di Indonesia yang seolah-olah dianggap juga mengadopsi kebijakan-kebijakan Amerika, terutama Partai Demokrat yang maksimal state. Nah, itu menurut pandangan Pak Rocky gimana ke depannya? Apakah ya semacam BLT yang sebenarnya intinya adalah insentif moneter itu masih akan dijalankan oleh pemerintah atau seperti apa Pak Rocky? Oke, kita masuk sedikit pada soal yang lebih teknis gitu ya. Kalau kita kekurangan uang misalnya, pertanyaannya kenapa satu negara kekurangan uang itu sebagai alat tukar tambah misalnya tuh. Kalau kita kelebihan uang, apa impactnya pada perdagangan? Kita tahu kalau kelebihan uang itu inflasi, nilai uangnya tidak sebanding dengan yang hasil produksi, sehingga nilainya sendiri berkurang sehingga kita mesti bawa tumpukan uang untuk hanya sekedar membeli roti itu. Nah, fenomena inflasi tentu ada kenali, tetapi ada satu fenomena lain yang mau kita perhatikan bahwa negara itu punya pendapatan tentu dengan misalnya negara mau hidup lalu dulu Indonesia nggak punya uang lalu tiba-tiba orang Aceh ngumpulin uang buat beli pesawat. Pada waktu perjuangan kemerdekaan Sultan Hamengkubuwono IX keluarin emasnya dari istana lalu dijual dan bukan rupiah gulden Belanda punya istana itu dibagi-bagi pada rakyat. Jadi bagi Sultan Hamengkubuwono IX misalnya, uang itu hanya diperlukan bila tidak ada problem sosial. Kalau ada problem sosial ya uang dibagikan aja kan. Walaupun ya apa ruginya tuh kan bagi seorang yang voluntaristis, yang filantropis. Demikian juga masyarakat Aceh waktu itu yang kita tahu bahwa mereka bahkan emas emak itu dikumpulkan, dijual untuk membeli pesawat supaya ada kebanggaan. Jadi ada kebanggaan di situ. Jadi masalah kita pertama adalah ada kebanggaan. Tetapi itu semuanya sifatnya voluntaristik. Kalau saya bekerja dalam pengertian seorang dermawan, tentu saya keluarkan uang. Dan yang saya keluarkan itu mungkin dianggap sebagai pahala nanti di surga atau dianggap sebagai pembatinan diri bahwa oke lebih baik menolong daripada membiarkan orang lapar. Semua itu adalah problem yang sifatnya personal. Tetapi di dalam hukum kebijakan publik yang personal itu tidak mungkin karena tidak semua orang punya sifat filantropis itu. Kalau misalnya saya anggap bahwa negara itu akan menimbulkan dengan sendirinya aktivitas ekonomi kalau jumlah uang yang beredar saya kendalikan itu kan saya bisa kendalikan misalnya ini supply demand di sini lalu jumlah supply dan jumlah demand kalau dia sama itu artinya pasarnya tumbuh secara merata. Tapi bagaimana kalau jumlah supply uang berbeda dengan jumlah supply barang atau sebaliknya itu. Jadi mengatur aliran uang itu kita sebut sebagai pendekatan monetaris. Jadi bagi mereka yang mengalami atau belajar pendekatan monetaris menganggap bahwa kesejahteraan itu hanya fungsi uang aja. Berapa jumlah uang yang beredar, bagaimana peredaran itu dicegah supaya tidak inflator, kan itu yang kemudian dianggap sebagai sinyal moneter. Tetapi sinyal moneter itu kadang-kala berbeda tiba pada rakyat. Misalnya Eropa itu ada satu bank sentral
namanya European Bank itu ada gubernur di situ. Gubernur bank sentral mengatur jumlah uang beredar untuk memastikan manfaat ekonomi secara maksimal. Tetapi sinyal moneter itu tidak diikuti oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Kenapa? Karena negara-negara itu punya menteri keuangan sendiri yang bekerja berdasarkan jumlah uang yang ada di negara itu tuh. Jadi ada gap, sebut aja gap atau problem bahwa kalau uang itu dikendalikan oleh bank sentral, sementara kebijakan di negara-negara Eropa itu tidak seragam, maka akan terjadi ketidakteraturan ekonomi. Jadi sinyal bank moneter yang seharusnya dibaca sama oleh para negara anggota itu berbeda, karena kebutuhan Yunani pasti berbeda dengan kebutuhan Jerman, nasionalisme Italia beda dengan nasional Prancis. Jadi setiap menteri keuangan mendalilkan kedaulatan dirinya, dan karena itu dia akan bikin kebijakan ekonomi yang beda dengan negara yang lain tuh. Jadi gagal sebetulnya, walaupun secara teoritis sinyal bank moneter itu mesti dibaca secara sama, tapi respon kebijakannya berbeda. Jadi kita lihat misalnya kalau negara-negara yang berbasis pada kesejahteraan, tentu yang diandalkan adalah pajak untuk orang kecil, pajak untuk subsidi, itu bedanya. Jadi masalah-masalah fiskal itu menjadi penting bagi pemerintah yang cara berpikirnya adalah kesejahteraan. Nah, itu yang kita sering sebut kalau Partai Republik yang berkuasa di Amerika misalnya kecenderungannya ada monetaris itu. Dan Partai Republik punya kecenderungan jangan dipajaki deh pengusaha itu, kalau dipajaki nanti dia tidak produktif lagi, merasa bahwa insentifnya tidak diperoleh. Karena itu biarkan jumlah uang yang beredar menentukan ekonomi. Tetapi kalau Partai Demokrat yang berkuasa, sebaliknya akan ada pajak untuk social safety net. Jadi kebijakan publik kita itu, Indonesia misalnya itu mengikuti ya prinsip Partai Demokrat di Amerika misalnya, ada social safety net itu melalui BLT, dan ada social safety net melalui subsidi sekolah atau subsidi kesehatan. Tetapi itu juga tidak bisa kita jadikan patokan maksimal, karena ada saat ketika misalnya pemerintah menganggap sumber daya kita masih banyak, maka lebih baik kita jual sumber daya kita, panggil swasta untuk mengelola itu, dapat uang tuh, nggak perlu majaki rakyat. Jadi rakyat sebetulnya dibebaskan dari pajak juga kalau pemerintah bisa mengelola kekayaan negara. Kan kekayaan negara itu adalah apa yang ada di dalam bumi. Jadi begitu dari perut bumi itu pindah ke toko, emas di perut bumi Papua itu bukan kekayaan sebelum dia dicetak oleh Antam, sebelum dia berubah menjadi emas kawin, kan itu bedanya. Jadi sekali lagi kita bedakan antara yang kita sebut pendekatan monetaris di dalam upaya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, dan itu dasarnya adalah pengendalian jumlah uang yang beredar, sementara di dalam pendekatan welfare yang diperlukan adalah kebijakan perpajakan. Jadi kira-kira itu keterangan awalnya. Oke, terima kasih Pak Toki. Kemudian ketika kita baca Sandel dari seluruh bukunya, sebenarnya Sandel juga ingin mengembalikan semangat yang disebut dengan komunitarianisme di Amerika, yaitu yang berkaitan dengan human solidarity yang ingin sekali Sandel bentuk di Amerika, karena semua hal usaha hubungan termanusia juga dikuasai oleh pasar, dan itu sekarang terbukti gitu. Mau dari etnis manapun, kemudian kelompok bisnis apapun, walaupun dia diuntungkan dengan perang di Timur Tengah, tapi ya mereka juga mendukung Palestina gitu misalnya. Nah ini kan juga semangat yang juga ada sebenarnya di Indonesia, itu yang selalu disebut dengan gotong royong. Nah kira-kira apa tanggapan Pak Rocky tentang semangat komunitarianisme, terutama terkait dengan human solidarity di dunia? Oke, mulai ada keinginan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu kalau dipecut terus-menerus dia akan menghasilkan disparitas. Kalau dipecut terus-menerus dia akan merusak lingkungan. Lalu timbul ide-ide awal, ide-ide misalnya ide-ide Jean-Jacques Rousseau tentang keadaan alamiah dari sebuah masyarakat di mana terpenuhi kebutuhan, ada tolong menolong, ada sifat solidaritas, apalagi sifat komunitarian, bahwa seseorang itu adalah hanya disebut
seseorang kalau dia bagian dari satu komunitas tuh. Jadi tidak ada konsep individualitas di situ tuh. Dan kita mulai membaca bahwa dunia juga sebetulnya sedang berupaya untuk mengaktifkan ide-ide tentang komunitarian atau human solidarity atau kooperasi di kita atau gotong royong tuh. Kan bertahun-tahun mungkin dalam satu dekade terakhir si pendiri Davos ini, jadi kalau Anda baca-baca literatur, setiap tahun ada pertemuan di Swiss, di Davos, di ketinggian gunung es itu, para kapitalis dunia datang ke situ untuk menentukan arah ekonomi dunia tuh. Jadi CEO terbaik misalnya Elon Musk di situ, CEO dari perusahaan-perusahaan startup yang bermutu datang ke situ bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara maju, lalu mulai merancang arah ekonomi kemana itu. Tetapi semua rancangan di situ berbasis pada ekonomi harus bertumbuh. Jadi growth itu penting sekali itu. Tapi kemudian dalam satu dekade ini kan ada krisis kemanusiaan, bencana di mana-mana, ada krisis kelaparan, ada krisis planet. Lalu timbul gagasan bahwa kita harus mulai dengan degrowth. Jadi jangan growth yang diunggulkan. Bahkan si pendiri pendiri di Davos itu forumnya namanya World Economic Forum, WEF, World Economic, yes. World Economic Forum ini didirikan oleh seorang Jerman, namanya kalau nggak salah Klaus Schwab, yang tahun 50-an membayangkan bahwa dengan klub semacam ini dunia bisa diselamatkan, lepas dari uh, Bank Dunia yang memang punya tujuan untuk merekonstruksi Eropa yang dibom habis oleh sekutu waktu itu. Jadi kapitalisme itu dibuat melembaga melalui koordinasi di antara pemilik uang, yaitu CEO ini dan menteri-menteri keuangan di negara-negara besar. Jadi ini yang disebut sebagai pengendalian oleh pemilik uang dan pemilik kuasa, sementara rakyat di bawah itu terlantar. Nah sekarang ada semacam evaluasi bahwa itu gagal, itu salah. Orang pergi pada tema-tema lama tentang keadilan, pikiran-pikiran Amartya Sen misalnya dibicarakan kembali bahwa pembangunan itu adalah tujuannya untuk memuliakan manusia. Pembangunan itu tidak boleh menghasilkan disparitas. Lalu ya tulisan-tulisan lama termasuk kemandirian ekonomi ala Soekarno, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi kita sebetulnya ada siklus ketika kesempatan-kesempatan untuk menghasilkan pertumbuhan mulai memperlihatkan efek-efek katastrofinya, maka orang balik lagi pada ide-ide komunitarian, ide-ide solidaritas, ide-ide kooperasi itu. Jadi terlihat bahwa Indonesia sebetulnya mampu atau bisa menyumbang pada ide dunia. Tetapi sekali lagi itu sebagai gas dan dia mesti dilengkapi dengan bank. Nah, itu artinya itu voluntaristik aja. Tapi yang voluntaristik ini kalau dilengkapkan dengan teori koperasi misalnya, maka dia akan jadi alat penuntun untuk mengatakan bahwa ada model bukan sekedar pasar bebas yang bisa menyajikan lebih cepat keadilan sosial, itu koperasi misalnya. Jadi tetap diperlukan modeling. Nah di Indonesia gerakan koperasi itu lagi muncul dan diperlukan teorisasi supaya koperasi itu bukan sekedar jadi gerakan yang bisa tiba-tiba berhenti energinya, tapi dia mesti dijadikan teori perubahan sosial atau teori untuk menjamin welfare. Nah di negara-negara Eropa Utara misalnya itu koperasi udah biasa tuh, karena dia dilekatkan langsung dengan fungsi efisiensi itu, berarti korupsi tidak boleh ada tuh. Nah di kita pejabat-pejabat koperasi itu sampai tingkat desa itu kebanyakan koruptor. Jadi moral, ethics dari satu institusi ekonomi itu juga sangat penting. Dan itu yang memungkinkan kita bisa mengeksplorasi bentuk-bentuk kooperasi di Indonesia dan merancangnya sebagai satu paradigma. Nah, kalau dia jadi paradigma, dia bisa bertahan karena sistem ekonomi akan dimasukkan ke dalam paradigma itu. Oke, terima kasih Pak Rocky. Selanjutnya pada teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Rocky, silakan. Oke, Pak Harmayadi ya, silakan Pak. Siapa itu? Selamat siang Pak Rocky. Ya, selamat siang. Ya, salam akal sehat Pak. Iya, salam tubuh sehat.
Menarik sekali Pak dari pembahasan tadi terkait apa namanya tidak semua itu bisa diuangkan gitu loh Pak, baik pun pikiran atau apapun Pak. Nah, izin bertanya Pak untuk apa namanya, mungkin saya menyinggung ini kan karena diskusinya tentang keadilan ya Pak ya. Ya, Adil. Nah, di sini saya pernah membaca suatu buku yang dimana di situ apa namanya dituliskan di mana ada salah satu oknum aparat penegak hukum yang dimana pengacara melakukan kerjasama yang baik dengan kepolisian, kepolisian dengan kejaksaan, kejaksaan dengan hakim. Jadi itu disebut adalah patologi hukum. Nah, bagaimana tanggapan Pak Rocky Gerung terkait atas kerjasama seperti itu, Pak, untuk menuju keadilan itu, Pak? Terima kasih, Pak. iya itu apa tadi? Itu kerjasama antara hakim, pengacara dan Kepolisian, kejaksaan, ya buat apa itu? Ada kasus apa sehingga mereka mesti kerjasama? namanya Pak, ini kan adalah satu oknum, Pak. Misalnya di dalam sistem peradilan semua itu kan biasanya ada oknum yang mencoba untuk kayak misalnya kerjasama dalam arti yang ngasih uang begitu, Pak. Contoh yang kecil seperti itu, Oh, Pak. oke. Ya, saya coba cari. Saya coba raba-raba yang Anda maksud. Tapi sekali lagi kita bicara agak teoritis. Oke. Jadi kita lagi bicara fungsi uang apa, what money can buy gitu kan. Ya tentu bisa membeli keadilan, tetapi yang kita maksud dengan membeli keadilan tadi itu artinya membeli dengan cara koruptif. Karena uang itu kemudian hanya beredar di tiga oknum ini, hakim, pengacara, dan jaksa atau polisi misalnya kan. Jadi kita anggap bahwa uang itu bisa mengaktifkan juga kerakusan kan. Sebetulnya kan uang nggak boleh mengaktifkan kerakusan karena nanti nggak bisa diukur fungsi uang itu tuh. Jadi yang kita maksud tadi uang itu atau dia jadi alat pertukaran atau dia dijadikan komoditas yang diperjualbelikan tuh. Nah di dalam kasus tadi uang itu jadi komoditas karena dianggap nilai uang itu berguna bagi transaksi keadilan tuh. Padahal sebetulnya transaksi keadilan itu tidak boleh berbasis pada uang, tapi berbasis pada pembuktian. Kan itu intinya tuh. Jadi memang yang sedang kita bicarakan, uang itu akhirnya berubah menjadi komoditas, akibatnya diperebutkan, akibatnya diperjualbelikan. Itu aja dalilnya tuh atau intinya cuma di situ kan. Jadi kalau Anda merasa bahwa iya dia berfungsi, memang uang itu berfungsi, tetapi bukan sebagai alat tukar tambah komoditas, tapi dia sendiri jadi komoditas. Gitu. Oke, terima kasih Pak Rocky. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Terima kasih, Pak. Mungkin saya melanjutkan tadi yang Pak Harun Mayati ingin sampaikan juga. Mungkin kalau saya desain ulang pertanyaannya gini Pak Rocky. Eh, bahwa kita bicara tentang keadilan pasti membutuhkan semacam moral threshold gitu, yang itu Ya. mestinya sudah ada, sudah terjadi. Tapi dalam kenyataannya mungkin bahkan di dalam politik Amerika, bahkan juga di politik di Eropa gitu, itu sangat sulit untuk dicapai. Apakah mungkin keadilan itu bisa dicapai, terutama di Indonesia dengan situasi yang sangat koruptif, korupsi di mana-mana gitu, nepotisme apalagi gitu. Nah, itu apa yang mungkin bisa dilaksanakan dan apa tantangan konseptual untuk mencapai apa yang kita bayangkan sebagai yang ideal itu, Pak? Yang pertama tentu yang kita sebut kontrol moral itu dan itu kan didesain dari komunitas tuh. Sering kita katakan bahwa kalau hakimnya datang dari komunitas akademis yang dari awal memungkinkan hakim itu punya cita-cita dan cita-cita itu dia lakukan secara bertahap dan dia berhasil menjadi hakim, ya tentu hakim ini lebih dipercaya ketimbang hakim yang dari awal sebetulnya hanya ingin merampok dan karena itu dia menyogok sekolah advokat supaya dia dapat sertifikat tanpa pendidikan etika profesi misalnya. Kan itu bisa dilihat dari data itu tuh. Lalu kita bisa mulai misalnya memikirkan untuk pengendalian itu ada yang disebut oversight committee itu yang ada di kehakiman namanya komisi yudisial, ada komisi kepolisian, komisi kejaksaan. Kan kita mesti tahu bahwa dari awal komisi-komisi ini dimaksudkan untuk mengawasi. Jadi dia semacam drone yang
dipasang secara formal oleh hukum untuk mengawasi pergerakan dari aparat hakim di bawahnya itu. Tetapi bagaimana kalau drone-nya juga itu seringkali mampir ke bumi lalu dapat tambahan amplop. Jadi sekali lagi kontrol moral itu menganggap ini adalah imperatif. Pada waktu misalnya, coba saya balik pada sistem yang lama. Pada waktu demokrasi dimulai, tidak ada kompetisi untuk menjadi anggota legislatif. Di Athena itu, kalau Anda menjadi politisi, maka Anda cukup diundi aja untuk mewakili tetanggamu pergi ke DPR, untuk mewakili komunitasmu sebagai konstituen representasinya ada di DPR. Karena ada prinsip primus inter pares bahwa anggota parlemen adalah orang yang diutamakan di antara orang yang sama, primus inter pares, yang utama di antara yang sama itu. Jadi siapapun yang terpilih, dia pasti akan menghasilkan keadilan. Karena prinsipnya setiap orang adalah makhluk moral, itu dasarnya tuh. Hal yang sama juga diajukan misalnya dalam perjanjian sosial kontrak ala Rousseau misalnya. Jadi kita masuk di dalam upaya untuk mengembalikan, bisa nggak satu komunitas moral ini dipelihara, entah dengan cara diawasi atau dengan kesadaran sendiri untuk tidak memanfaatkan sesuatu yang bisa menimbulkan disparitas sosial. Ya tentunya bisa tuh, karena itu ada agama, karena itu ada ajaran etika. Tetapi selalu ada bolong di situ bahwa sistem yang dirancang untuk menghasilkan rasionalitas justru merusak atau diekspor ke wilayah lain, lalu wilayah lain yang sebetulnya dari awal bertumbuh pada moralitas masuk di dalam atau terpapar sistem rasionalitas. Saya kasih contoh ya, kalau ini ada teori dari Jürgen Habermas. Ini filsuf Jerman yang jadi salah satu tokoh dari yang disebut Frankfurt School. Ide dari Frankfurt School adalah mencegah jangan sampai kapitalisme itu berubah menjadi tempat peternakan uang. Frankfurt School, sekolah Frankfurt ini berupaya untuk menerangkan bahwa kebebasan manusia itu harus dihasilkan melalui persepakatan pembicaraan yang tanpa dominasi. Itu kira-kira inti dari Frankfurt School itu. Tetapi kalau kita lihat model masyarakat modern, kan masyarakat modern itu ada wilayah negara, ada wilayah ekonomi, ada wilayah kebudayaan. Wilayah negara itu bekerja untuk memastikan ada otoritas. Wilayah ekonomi bekerja untuk memaksimalkan ada efisiensi. Otoritas artinya ada hak untuk merapikan politik. Saya punya otoritas, saya bisa bekukan partai politik, saya bisa bekukan perusahaan yang lakukan money laundering misalnya. Ekonomi sebaliknya, dia menginginkan ada sesuatu yang rasional yang hanya boleh dihasilkan oleh mekanisme pasar. Jadi supply demand itu yang akan menentukan ini efisien atau tidak. Jadi negara punya saya sebut tadi otoritas yang sifatnya eksesif. Sementara ekonomi punya rasionalitas yang sifatnya efisiensi itu. Wilayah lain yang kita sebut kultur ini isinya sekolah, podcast semacam sekarang kita lagi lakukan. Ini kan ada sekolah-sekolah tempat bicara tentang peradaban, ada podcast tempat untuk menumbuhkan kritisme pengetahuan, ada kesenian tempat untuk memperbaiki rasa batin manusia. Yang ini semua yang kita sebut aktivitas dalam wilayah kebudayaan, kalau akhirnya meminta atau diminta untuk diterangkan dengan prinsip-prinsip ekonomi dan otoritas, dia nggak akan jalan. Karena di sini isinya ada voluntarisme, kerelaan untuk berbagi pengetahuan, kerelaan untuk saling menyapa secara sosial. Di sini nggak ada istilah saling menyapa karena di sini adalah hierarki. Di sini yang terjadi adalah
aktivitas horizontal, harus aktivitas horizontal. Di sini aktivitas vertikal. Kalau misalnya perkoncoan antara otoritas negara dan sistem ekonomi pasar itu disatukan oleh satu kepentingan yang kita sebut misalnya kepentingan oligarki. Jadi oligarki itu memanfaatkan negara untuk melindungi efisiensi karena takut untuk bersaing, padahal ekonomi sebetulnya ada intinya bersaing, maka terbentuk satu blok, yaitu persekutuan antara modal yang takut bersaing maksud saya, dan sifat negara yang dari awal dimaksudkan untuk tidak peduli pada hal-hal yang tidak rasional. Yang ini tidak rasional, kemudian tidak rasional, kesenian tidak rasional tuh, persahabatan tidak rasional. Nah sekarang kalau blok ini mengintervensi kebudayaan yang sifatnya adalah voluntaristik, terjadi krisis legitimasi. Jadi kalau saya sebut apa itu krisis legitimasi? Ketidakpercayaan pada kebudayaan terhadap negara. Karena negara ini ada istinya, mengkolonisasi. Jadi kebudayaan menjadi koloni dari negara maupun ekonomi. Saya kasih contoh misalnya. Ini ada masyarakat adat di Rempang ya misalnya. Di Rempang dia hidup di dalam suasana homi, suasana persahabatan, suasana komunitarian. Di situ ada percakapan yang tidak memerlukan perantaraan uang. Tadi misalnya persahabatan. Tapi kemudian negara menghendaki wilayah kultur ini, wilayah Rempang ini untuk dijadikan tempat penanaman modal dari ekonomi. Maka negara menggusur ini atau menetapkan bahwa kalian di sini tidak punya hak untuk menempati lokasi kebudayaan ini karena kalian tidak bisa menunjukkan sertifikat yang resmi, yaitu hak milik. Yang di sini bereaksi mengatakan, loh kami sudah memiliki ini sebelum negara ada itu. Tapi negara bilang enggak, mesti formal. Jadi problemnya loh, ini tempat sudah dihuni dulu. Negara datang belakangan. Masa negara yang menentukan isi hak dari masyarakat ini? Bukan masyarakat adat punya sistemnya sendiri itu. Tetapi karena ekonomi membutuhkan modal, dan kita tahu ekonomi pertama-tama, unsur pertama adalah modal, dan modal itu adalah tanah, maka negara mendorong atau mengintervensi keadaan sebut aja persahabatan di sini dengan prinsip-prinsip yang sifatnya legal formil, maka terjadi ketegangan. Jadi kita bisa bilang bahwa di sini market ekonomi itu boleh berlangsung, tetapi market ekonomi itu tidak boleh mengkolonisasi society. Atau dengan singkat, market ekonomi tidak boleh berubah menjadi market society. Nah, kalau di sini ada misalnya negara dan ekonomi ini mengatakan ini kan mereka nggak punya perumahan, oke, mari kita bangunkan apartemen atau hotel bahkan tuh. Seolah-olah dengan penyelesaian fisik ini dimungkinkan negara dan ekonomi beroperasi di sini. Yang dibangun itu apartemen, namanya house, bangunan. Kultur itu hidup bukan dengan house, tapi dengan home. Bahkan dari istilah home sweet home. Jadi keakraban hilang karena langsung dinyatakan keakraban itu bisa ditukar dengan bangunan. Nah ini yang kemudian timbul ketegangan. Nah ketegangan ini bisa dimanipulasi. Entah ketegangan ini bisa berubah menjadi kekuatan rakyat untuk regain hak mereka, dan itu jadi perlawanan agraria. Jadi sebetulnya simple. Kalau market ekonomi itu hanya beroperasi di tingkat pasar, jadi market ekonomi boleh untuk menentukan efisien tidak pertukaran itu. Tetapi kalau market ekonomi melimpah ke wilayah kebudayaan, maka dia berubah menjadi market society. Nah, Sandel berupaya untuk menahan jangan sampai market ekonomi itu masuk sampai ke wilayah kebudayaan dan berubah menjadi market society. Kalau itu terjadi, maka seluruh aktivitas sosial itu berubah sekedar jadi aktivitas para konsumen. Nah, manusia itu bukan sekedar konsumen, dia juga adalah makhluk seni, dia adalah makhluk religius, dia adalah makhluk sosial. Jadi pasar menghegemoni dan menyamaratakan. Jadi terjadi semacam kita cari istilah ya, semuanya jadi sama gitu. Nah ini yang
menimbulkan di seluruh dunia konflik agraria gitu. Jadi sekali lagi intinya kalau mekanisme pasar diberlakukan di wilayah rasional, oke, itu fungsinya untuk menghasilkan efisiensi. Tetapi kalau rasionalitas pasar itu diekspor ke wilayah kebudayaan, terjadi krisis legitimasi. Artinya nilai-nilai kesosialan manusia itu hendak diganti dengan nilai-nilai efisiensi yang sifatnya eksploitatif. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Toki. Jadi ingat salah satu pernyataan Sandel dalam bukunya, dia bilang, jika kamu ingin upgrade kelas di penjara, kamu tinggal bayar $89. Padahal kita tahu semua bahwa penjara itu adalah lembaga untuk memulihkan seseorang masuk ke dalam masyarakat lagi. Nah, ini yang mungkin yang akan dibayangkan ketika market society ini mengintervensi lokus-lokus lain. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Ya itu betul tadi permohonan. Jadi penjara itu kan lembaga pemasyarakatan. Begitu seseorang koruptor misalnya menginginkan fasilitas yang berlebih, maka penjara itu dari lembaga pemasyarakatan jadi lembaga pemasaran. Itu Ya, konyolnya. di hotel. Oke, Ya. teman-teman. Ini kayaknya terlalu berat nih kalau nggak ada yang nanya. Iya, kita masih baca-baca karena kita harus juga tingkatkan kemampuan abstraksi teman-teman itu ya. Jadi memang ini kuliah ini dirancang, nanti lama-lama kita tahu bagaimana modelingnya tuh. Kalau terlalu teoritis mungkin hanya 2-3 orang yang lagi ambil S2, S3. Kalau terlalu praktis juga itu bisa jadi jual kecap doang gitu kan. Jadi kita mau lihat, yang penting adalah bagaimana kita pahami konsep-konsep dasar tadi tanpa harus menghafal isi buku atau nama tokohnya atau nama ilmuwannya, tapi kita tahu modeling itu sekarang bisa dikembalikan ke masyarakat. Tetapi kalau dia menyogok sipir dan kepala penjara supaya dia diberi keistimewaan dengan membayar, artinya jumlah atau kualitas dari upaya pemasyarakatan itu tidak akan tercapai karena dia tetap tidak mengerti bahwa dia di situ dimaksudkan supaya berorientasi pada pemulihan watak tamaknya itu. Tetapi justru dia menawarkan ketamakan lebih karena dia bisa membayar. Nah, ini yang kita sebut sebagai satu blok kebudayaan yang memang mesti diperbaiki dari bahkan mungkin dari rahim ibu-ibu itu, dari rahim emak-emak tuh yang memang kesulitan ekonomi, lalu begitu lahir si bayi itu pindah ke rahim laki-laki yang disebut sebagai APBN atau sistem pajak. Jadi sekali lagi teman-teman, kita berupaya di sini kita rancang. Anda ikuti logikanya, ikuti didaktikanya, dan Anda kembangkan sendiri untuk mencari atau memanfaatkan teorisasi di sini di dalam upaya menumbuhkan atau menjadikan Anda sanggup untuk jadi guru di tempat-tempat di mana ketidakadilan itu masih berlangsung. Demikian juga mereka yang hendak jadi kritisi, kita lengkapi dengan kemampuan konseptual supaya nggak dianggap sekedar jijik, sinis, padahal sebetulnya secara teoritis bisa dijelaskan kenapa seseorang itu gagal menjadi citizen karena dia sekedar dianggap sebagai konsumen. Nah, teman-teman tahu bahwa citizen itu adalah warga negara yang dimaksudkan oleh undang-undang untuk mencapai kesetaraan. Netizen itu bukan netizen, konsumen itu tergantung pada jumlah uang yang ada di kantongnya, kan itu namanya konsumen tuh. Jadi kita nggak ingin jadi konsumen, kita ingin jadi citizen, dan citizen yang ada di depan saya ini namanya netizen. Oke. Ini ada pertanyaan dalam ruang chat. Mas Nur Hadi mau menjelaskan langsung? Kalau ini ada pertanyaan dari forum chat, apa yang tidak bisa dibeli dengan uang? Izin menjawab langsung pertanyaan Prof. Rocky yang sekaligus menjadi materi pertemuan. Jawabannya adalah idealisme, sebab idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda.
pudarnya idealisme akan melahirkan mental penjilat dan koruptif. Kutipan dari Tan Malaka, Bapak Republik yang terlupakan. Ya Anda sendiri tahu kan bahwa Tan Malaka dia konsisten bahwa dia menginginkan ada satu republik yang kebijakannya itu menjadi aset pertama buat publik. Jadi bukan uangnya tapi kebijakan dari pemerintah republik. Jadi policy itu langsung jadi aset untuk setiap warga negara kan. Dan aset itu yang kita sebut sebagai umpan untuk menghasilkan memancing interaksi sosial. Nah, di kita sekarang yang disebut aset itu bukan lagi moral atau bukan lagi ide tentang urusan publik, tapi tentang urusan privat. Jadi setiap orang berupaya untuk membeli sebanyak mungkin untuk kepentingan privatnya tuh, bukan untuk kepentingan republik. Dari segi itu ide republik berhenti. Kalau misalnya ide republik itu kita pertahankan, mesti ada output dari republik kan common good. Common good itu hanya mungkin diperoleh secara demokratis. Karena itu republik juga setara dengan aktivitas demokrasi itu. Kalau republik tidak menghasilkan kesetaraan demokratis, maka akan ada penghisapan. Jadi satu paket mesti kita terangkan bahwa ide republik adalah kesetaraan manusia. Ide republik adalah mengurus hal-hal yang bersifat publik, res publica. Ya, demi itu mereka yang menginginkan republik ini didirikan secara tegak lurus harus masuk dalam ide-ide itu. Nah, tapisan pertama tentu mereka yang akan memimpin. Jadi akan ditanya pada kalau ada debat pilkada misalnya, sejauh mana Bapak mengerti tentang Michael Sandel misalnya. Tanpa kita sebutin nama Michael Sandel, kita terangkan bahwa demokrasi itu didesain untuk memungkinkan semua orang punya akses terhadap uang, dan uang itu hanya boleh berlaku sebagai alat tukar, bukan diperjualbelikan justru. Demikian juga suara rakyat. Suara rakyat itu hanya disebut suara rakyat kalau dia otentik, datang dari kesadaran dia tentang keadaan sosial, bukan karena dapat amplop. Itu secara praktis bisa dipakai sebagai alasan buat teman-teman yang mungkin lagi jadi pengawas money politics di pilkada yang akan datang. Oke Pak Toki, mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak Toki sekaligus penutup. Bagaimana menurut Pak Toki, mana yang lebih baik kita hidup di dalam sesuatu di mana sesuatu bisa kita beli dan uang bisa kita raih dengan apa yang kita sebut dengan Protestant ethics, atau kita hidup dalam suasana yang ada beberapa hal yang tidak benar-benar tidak bisa dibeli. Culture kita mengajarkan tentang persahabatan tuh. Dan itu yang mencegah kita jadi rakus sebetulnya. Tetapi dunia ini udah interconnectedness ini yang memungkinkan elemen-elemen kerakusan itu juga masuk melalui peredaran uang. Kan nggak mungkin lagi. Jadi karena itu pertahanan misalnya di dalam etika Protestan, Anda harus jadi kaya supaya masuk surga. Jadi kaya artinya Anda memang berusaha tuh. Tetapi seringkali dipotong sekedar jadi kaya, tetap ada prinsip juga dalam Protestan ethics untuk membagi yang disebut 10% atau perpuluhan itu. Nah, itu juga yang terhalang. Kapitalisme itu tumbuh kalau semua orang itu menginginkan kekayaan. Tetapi sponsor Weberian di situ atau sponsor moral di situ menunjukkan bahwa kalau misalnya akumulasi itu berjalan terus hanya karena alasan Anda hanya akan kaya, hanya akan masuk surga. Kalau Anda kaya artinya Anda tidak akan berbuat dosa, karena orang yang sudah kaya ya mungkin hidupnya tinggal berdoa tiap hari itu. Tetapi kalau doanya nggak ada, sebaliknya yang terjadi adalah upaya untuk memanipulasi ayat-ayat perintah agama itu kan. Nah, kita misalnya menganggap bahwa ada perintah lain misalnya carpe diem, nikmatilah hari atau petiklah hari itu. Itu juga disalahartikan seolah-olah kita mau menumbuhkan masa depan tapi nggak perlu, yang penting hari ini kan. Tetapi kalau kita pahami sebetulnya apa sebetulnya yang disebut dengan carpe diem itu kan. Carpe diem artinya manfaatkan hari ini semaksimal mungkin supaya besok tinggal yang minimum yang Anda kerjakan, demikian seterusnya tuh. Jadi sebetulnya carpe diem mau menerangkan, kan sering anak-anak muda itu carpe diem, maksudnya ya udah joget-joget aja hari ini. Apa ya idenya sekarang apa itu dom spending itu, udah lu beli aja sekarang karena toh besok
nggak ada harapan, kita nggak tahu bahwa ekonomi akan tumbuh 8% atau justru turun lagi ke 3%, kan kita nggak pernah tahu. Karena itu belanja aja. Bukan itu prinsip carpe diem. Kan apa namanya, kan lengkapnya apa ya, kan carpe diem quam minimum credila. Jadi dia kalimatnya harus panjang. Carpe diem quam minimum credila. Artinya nikmatilah hari ini, petiklah hasil di hari ini, supaya yang besok itu tinggal minimum yang mau dikerjain. Itu masalahnya tuh. Nah, anak-anak muda sekarang masuk di dalam jebakan apa, desperate, kalau saya lihat hashtagnya itu, dan karena dia desperate maka dia anggap ya gua nggak kerja juga nggak ada gunanya, toh masa depan kue sera-sera, kita nggak tahu apakah Indonesia akan menghasilkan bonus demografi atau justru negatif impact dari ketiadaan perencanaan sekarang itu menyebabkan bonus itu diambil orang lain, tuh diambil negara tetangga misalnya. Karena itu udah, lu sekarang aja lu konsumsi berlebihan, dan begitu kita konsumsi maka muncul problem-problem conspicuous consumption. Jadi membeli sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting amat tuh, hanya karena kemasan. Biasanya istilah conspicuous consumption itu datang dari kebiasaan orang Perancis untuk merancang piringnya itu dengan wortel diukir sedikit, dikasih crab di situ, lalu disiram sedikit dengan apa namanya, saus mozzarella apa morasela itu, lalu dianggap wah itu keren lah, makanya dia udah enak itu. Padahal sebetulnya isinya ada kerang yang atau bekicot yang sama yang ada di sawah kan. Jadi kita membeli sesuatu yang sebetulnya tidak kita perlukan, tapi kita membeli itu supaya kita masuk dalam FOMO, fear of missing out. Kalau nggak makan Perancis seminggu sekali misalnya kan. Jadi kita mau coba lihat itu. Nah, kalau itu terjadi, berlakulah prinsip bahwa konsumo ergo sum. Aku mengkonsumsi maka aku ada. Itu bukan cogito ergo sum atau coitus ergo sum. Oke, Pak Rocky Gerung. Kemudian ini ada Mbak Isna yang mau bertanya. Silakan Mbak Isna. Oke, Isna. Ini kayaknya enggak juga, tapi di chat minta bertanya. Oke. Oh, ada ya? Silakan. Ya, oke, nggak apa-apa. Semua hal bisa dijawab dengan santai aja. Nanti kita lihat apa dia pertanyaan teoritis atau sekedar kebutuhan karena ada problem dengan desperate ini, desperado, karena susah cari kerja. Silakan Isna tadi siapa ya? Mbak, di unmute dulu kali ya tuh. Tolong beritahu Isna apa posisi sekarang, pelajar atau cari kerja? Saya masih kursus komputer, Bung Rocky. Nah, pertanyaan saya kali ini, kalau mungkin kemarin saya bertanya itu, kalau dikatakan Bung Rocky, psikologi tentang kecemasan, bahwa melihat politik hari-hari ini, kita cemas akan masa depan, tapi hari ini saya mungkin nggak mau terlalu jadi anak muda yang FOMO ya. Oh ya, kamu yang kemarin ya, Ya. ambil alih pembicara. Bagus, oke Isna. Ya. Mungkin kalau pertama tadi bahasan tentang teorinya Michael Sandel, kan dia ingin agar ada aturan atau norma yang mengatur antara hubungan manusia dengan barang itu sendiri, dengan pasar misalnya juga. Nah, kemudian bagaimana dasar teoritis norma-norma tersebut dalam mengatur hubungan antara manusia dengan pasar dan barang tersebut? Bagaimana mencocokkan antara norma ini digunakan untuk hubungan antara yang satu dengan yang lain. Nah, mungkin saya minta penjelasan itu kepada Bung Rocky. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah tentang sistem kapitalis. Nah, saya pernah baca satu novel Terelie, itu isinya, judulnya itu Pintar. Nah, di situ dia ceritanya tentang kapitalisme perusahaan
yang mengeksploitasi tanah atau hak dari masyarakat adat yang kemudian digunakan itu untuk tambang ilegal. Nah, kemudian jadi setelah beberapa tahun kemudian itu baru dibuka kembali. Apakah itu dilanjutkan perizinannya? Maksud saya proyek itu disetujui oleh pemerintah atau tidak? Tetapi lagi-lagi sistem kapitalis kan punya modal kekuasaan yang sangat besar. Mulai dari misalnya di persidangan misalnya, dia punya kuasa, dia punya pengacara yang hebat, kemudian dia bisa menunjukkan legalitas ataupun penghargaan award dari berbagai bisnis ataupun dari berbagai internasional yang memberikan penghargaan terhadap proyek yang mereka buat begitu. Jadi ya bagaimana peran negara mengatasi atau menangani hal tersebut, Bung Rocky? Mungkin ya, yang ada ya. Oke, terima kasih. Saya sebetulnya baru mengikuti Bung Rocky itu 1 tahun yang lalu, jadi dan terima kasih. Tunggu situ, saya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Ya. Kalau kita jalan di jalan-jalan utama, mungkin di Jakarta masih ada jalan utama, tiba-tiba bertemu dengan plang milik negara, tanah ini milik negara. Kita langsung takut menganggap bahwa ada sesuatu yang menjadi alasan kenapa kita tidak boleh masuk ke situ karena disebut itu milik negara. Atau yang sekarang bahkan disebut industri atau proyek strategis presiden. Jadi penamaan itu aja, bahkan pelangnya itu aja udah membuat kita berjarak dengan tanah itu kan. Oh ini tanah milik negara tuh. Tapi di dalam filsafat tanah, negara itu tanya, buat apa negara punya tanah? Ngapain negara memiliki tanah? Kan tanah itu dihidupi dan menghidupi manusia konkret. Negara itu barang abstrak. Jadi hukum akhirnya memanfaatkan konsep milik negara itu supaya hak kepemilikan negara bisa dipindahkan ke hak korporasi misalnya, maka dijual di situ. Bahkan tanah yang sebetulnya dihuni secara adat harus disertifikat supaya bisa dijual. Jadi komodifikasi terjadi pada tanah justru ketika tanah itu diberi hak. Itu dasarnya. Ada seseorang dia menduduki tanah itu, menggarap tanah itu dan bermanfaat buat dia dan tetangganya, keluarganya, hanya karena tanah itu turun temurun. Lalu ada datang korporasi bersama negara, tiba di situ menganggap bahwa tanah ini sudah diplot oleh negara, didaftarkan di BPN atau di apa namanya itu buku tanah desa misalnya. Lalu seseorang datang untuk mengklaim bahwa ini tanah udah saya beli itu. Faktanya dia tidak membeli tanah itu, dia hanya membeli sertifikat tanahnya. Itu masalahnya kan. Lalu sekarang timbul persoalan, kenapa hak milik itu jadi lebih tinggi dari hak garap? Kan orang ini udah menggarap bertahun-tahun. Maka secara teoritis menurut John Locke misalnya, kalau Anda udah menggarap tanah itu pindah menjadi hakmu karena sudah memberi manfaat. Silakan cari tanah yang masih terlantar, garap, dia memberi manfaat, dia pindah pada si penggarap. Tetapi nggak ada legalitas memang di situ. Yang datang ke tempat itu adalah orang yang punya legalitas, yang membeli legalitas itu dalam bentuk sertifikat. Nah, masalahnya adalah dianggap hak milik itu lebih tinggi daripada hak garap, karena itu si penggarap itu disingkirkan berdasarkan prinsip hak milik. Padahal sebetulnya ya orang itu cuma ingin menggarap, dia nggak ingin memiliki. Kalau kita radikalkan filsafatnya, dia cuma ingin menggarap, tidak ingin memiliki. Karena itu dia akan wariskan itu pada tetangganya nanti, diwakafkan jadi masjid misalnya, pesantren. Jadi kelihatan sekali bahwa seseorang atau sesuatu yang diberi hak dia menjadi lebih tinggi karena nilai uangnya. Itu masalah. Hak garap itu
nggak ada nilainya tuh. Hak milik ada nilainya. Loh itu tanahnya sama, kimia sama, pohonnya sama, menjadi komoditas. Fungsi sosialnya hilang, fungsi kapitalisnya muncul. Nah itu masalahnya tuh. Jadi kita mesti pastikan bahwa tanah itu diberi hak justru menyebabkan komodifikasi. Seseorang yang sedang menggarap, bagi dia itu lebih penting dia garap daripada dia miliki itu. Nah, sebaliknya bagi korporasi pemilikan itu diperlukan karena investasi di situ harus diamankan secara bisnis. Kenapa? Karena ada jumlah uang yang akan ditanam di situ. Jadi kita mulai melihat bahwa kalau di depan kita ada tulisan tanah milik negara, itu artinya bohong. Karena negara tidak boleh memiliki tanah. Tanah itu dimiliki oleh si penggarap pertama. Negara harus melindungi penggarap pertama. Kalau ada orang lain datang mengklaim itu, negara mesti membela penggarap pertama, bukan justru menerima sogokan dari pemilik hak yang dia beli sertifikatnya. Dan kadang-kala itu dalam bentuk jual beli, transaksi black market, lalu mulai menggusur si petani penggarap pertama. Jadi fungsi negara adalah melindungi penggarap pertama, itu dasarnya, bukan memanfaatkan hukum yang sudah dimanipulasi oleh investor. Itu intinya ya. Nah, Bahkan ada Bung di tempat saya itu tanah milik TNI Bung. Jadi mungkin orang udah takut duluan. Nah itu tanah milik TNI, tanah milik Pemda segala macam. Nah itu yang kita mesti kasih kritik. Jadi dengan pengetahuan sederhana ini, kalau ada orang klaim tanah milik TNI, terus pertanyaannya apa itu TNI? Bukankah TNI itu tugasnya adalah perang, bukan memiliki tanah itu? Kan itu. Jadi ajukan pertanyaan itu kalau sudah ada di dalam kesempatan advokasi, terangkan aja bahwa TNI itu tempatnya di medan perang, bukan di tanah itu kira-kira tuh. Jadi kadangkala negara itu atau korporasi memanipulasi bahwa supaya orang takut maka disebut tanah TNI itu. Kalau disebut misalnya tanah ini milik anak-anak PAUD, ya kan gak ada yang takut kan. Oke. Terima kasih Mbak Isna, Mas Patoki. Ini Mas Pamungkas ya. Silakan Mas Pamungkas. Terima kasih Bang Lutfi. Saya izin bertanya. Ya, Pak. Saya Pamungkas, mahasiswa di salah satu kampus di Makassar. Menarik sebenarnya terkait dengan bahasan bahwa karakter adalah hal yang tidak bisa sebenarnya dibeli uang. Namun di dalam punya Morgan Housel berjudul The Psychology of Money, bahwa pengalaman seseorang terkait dengan uang di masa mudanya, terkait dengan pengelolaan keuangan di masa mudanya akan menimbulkan karakter yang sesuai dengan pengalamannya di masa muda di akhir masa tuanya nanti. Jadi bagaimana menurut Bung Ruti terkait hal itu? Terima kasih. Ya karena itu artinya orang pergi pada pikiran Marxisme itu bahwa setiap orang hanya boleh memiliki yang dia perlukan dan setiap orang boleh mengambil yang dia butuhkan itu for ease according to his ability and for each according to his needs. Jadi kalau itu dipakai maka tidak ada problem tadi itu, karena karakter orang akan dikondisikan oleh filsafat politiknya tuh. Jadi kalau dari awal seseorang didesain untuk hidup dengan cara akumulasi, maka dianggap bahwa oke, tidak ada prinsip bahwa saya boleh ambil sebatas kemampuan, sebatas kebutuhan saya boleh ambil sebanyak-banyaknya kok. Itu yang kita sebut sebagai negara harus ada wataknya. Nah Indonesia wataknya adalah sosialistis, karena itu ada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu. Tetapi itu normativitinya tuh, prakteknya berbeda. Gimana supaya kita kembalikan itu namanya perjuangan sosial dari warga negara, perjuangan netizen untuk misalnya meminta supaya Presiden Prabowo perhatikan bahwa kita didesain untuk keadilan sosial, bukan didesain untuk negara kapitalistis. Hanya dengan cara itu kita pasti bisa menjaga kemewahan tadi, idealisme dari anak-anak muda ini kan. Jadi sebetulnya masalahnya sederhana, yaitu kita dibuat rumit karena diajukan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang teoritis, padahal kita tahu bahwa prinsip pertama negara ini dibentuk untuk dan atas nama keadilan sosial.
Negara ini dibentuk dengan elemen pertama adalah kemanusiaan yang adil dan benar. Ketuhanan itu adanya di surga, tapi yang di bumi adalah sila kedua dan sila keempat yang sifatnya mencegah supaya money itu tidak memberi semua hal, termasuk karakter apalagi tadi. Oke, terima kasih Mas Pamungkas. Ini teman-teman di komentar lebih banyak juga bahas soal modal Stay lagi Pak. Jadi mereka sepertinya juga relate dengan modal ya, mereka sebagai korban komodifikasi. Ini juga unik juga nih karena ya mereka dengan culture yang terbentuk di generasi mereka, ketika ada temannya punya sesuatu, mereka harus punya sesuatu juga, tapi itu juga bagian dari culture yang memaksa mereka. Nah, ini sepertinya relate untuk mereka problem-problem ini. Ini yang saya kira bisa jadi penutup untuk paroki. Apa nasihat paroki untuk anak muda dari What Money Can Buy terkait dengan mereka sebagai korban dan pelaku komodifikasi? Oke, kesempatan ini tentu kita kelas-kelas semacam ini lebih dimaksudkan untuk advokasi. Tentu itu yang memungkinkan kita merasa bahwa teorisasi itu harus dijadikan alat untuk bertempur. Kita bisa kutip misalnya Michael Sandel, kalau kita lagi berdebat dengan camat yang mengambil alih tanah seseorang itu, kita bisa berdebat dengan bupati kalau dia kampanye tentang anggaran transferan dari daerah supaya dia harus menghasilkan social safety net. Oh betul, tapi social safety net itu harus berasas pada prinsip komunitarian atau kekoperasian, bukan social safety net, karena jadi dijadikan sebagai proyek. Jadi semua hal itu mesti kita lengkapi dengan aktivitas kita untuk membela mereka yang tersisih di bawah kan. Nah, itu sebetulnya upaya yang paling manusiawi hari ini, yaitu aktivitas pembelaan terhadap mereka yang tersisih itu. Dan itu seringkali dianggap sebagai gerakan radikal. Tapi buat kita yang mau belajar supaya republik ini ditumbuhkan berdasarkan ide kesetaraan, ide kewarganegaraan, bukan ide kepemilikan saham. Jadi sekali lagi saya terangkan bahwa Tugu Institut merancang kuliah ini tidak terlalu teoritis, tapi juga mau melihat aspek-aspek praktisnya supaya tidak jadi semacam menara gading yang terhalang untuk melihat keadaan karena terlalu tinggi percakapannya. Nah, yang penting teman-teman mengerti bahwa berbicara itu menghadapi problem dan berupaya untuk mengargumentasikan secara sistematik itu udah semacam pelepasan dari keresahan kita. Jadi kadang-kala diskurs intelektual itu membosankan memang, tetapi dengan cara itu kita mampu untuk melihat secara lengkap petanya apa, dari mana dia ke blog ide itu, kapan kita mesti intervensi ke dalam pikiran, kapan intervensi itu bisa kita pastikan berhasil atau kita tunda sementara. Jadi sekali lagi anggap aja bahwa ini sekolah yang memungkinkan kita saling bercakap-cakap, apalagi kalau ada banyak kasus. Nah, kalau ada kasus langsung diucapkan supaya kita tahu bagaimana kasus itu kita baca secara konseptual. Nah, saya tahu bahwa teman-teman beragam, tetapi yang penting adalah mulai masuk, karena kita masuk dalam kesulitan ekonomi dan biaya sekolah kadang-kadang mahal, lalu kita malas untuk belajar, menganggap bahwa udahlah karena pemerintah nggak nyediain sekolah ya udah mau jadi preman, nggak ada soal juga tuh, mau betul-betul spend sesuatu hanya karena buta akal untuk membayangkan masa depan, kan kita jadi frustrasi akhirnya kan. Jadi manfaatkan teman-teman di sini, Anda bisa bikin saling kirim WA grup misalnya, bangun semacam komunitas. Hanya dengan cara itu kita rapikan bangsa ini supaya dituntun dengan akal sehat, dituntun dengan pikiran yang konseptual. Sekali kita kehilangan cara berpikir konseptual, kita berantakan. Kita nggak tahu lagi ini ujung pangkalnya apa. Jadi ambil bagian-bagian yang diterangkan oleh Ibu Huria, oleh saya, oleh Pak Robert, sebagai modal untuk membentuk sendiri kerangka berpikir saudara. Jadi jangan minta dibuatkan kerangka berpikir, karena setiap orang punya kecenderungan teoritis tertentu, punya aspek rasa keadilan yang berbeda,
punya sifat-sifat psikologis yang juga beragam. Nah, kita pastikan bahwa forum ini adalah forum untuk mengaktifkan semua kapasitas dari teman-teman, terutama yang ada di daerah ya. Oke, terima kasih Pak Rocky, terima kasih teman-teman yang telah hadir dalam lecture series angkatan 1 ini. Kita akan buka lagi angkatan 2, kemungkinan minggu depan atau 2 minggu lagi. Tetap stay tune to Instagram, TikTok, ataupun X dari Tumbuh Institute. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya ucapkan apresiasi sebesar-besarnya. Saya kira untuk mengakhiri ini kita coba berfoto dulu. Bisa on cam semua. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti kegiatan ini dengan sangat baik. Saya kira itu saja. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.